Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Contohnya yang pertama, investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau kenaikan dividen. Contoh yang kedua, waktu yang kalian korbankan untuk belajar. Nah, selanjutnya jenis investor. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yakni yang pertama, investor individual atau retail investor. Jadi, investor individual ini terdiri dari dua individu-individu yang melakukan investasi. Yang kedua, investor institusional. Jadi, investor institusional ini biasanya terdiri dari dua perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan dana atau bank dan lembaga simpan pinjam, dan lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Dalam pengertian yang secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yakni investor dan emiten, di mana investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana atau kelebihan dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Nah, jadi ini adalah keempat instrumen pasar modal, diantaranya yang pertama ada saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari keempat instrumen pasar modal ini. Nah, instrumen pasar modal yang pertama adalah saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada pembagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas sampai dengan imbal uang tunai. Nah, kalau dari Bursa Efek Indonesia atau BI, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, kita beli saham berarti kita membeli hak milik terhadap perusahaan tertentu yang sahamnya kita beli. Nah, dengan demikian, kita juga berhak atas keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Inilah yang disebut dengan dividen atau pembagian laba. Selain mendapat keuntungan dari dividen, kita sebagai investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain atau keuntungan selisih harga saham saat kita beli dan kemudiannya menjual kembali. Nah, oh iya, saham ini ternyata juga terbagi atas dua macam. Yang pertama saham biasa, yaitu saham yang biasa kita lihat diperjualbelikan di bursa efek yang keuntungannya bisa berupa dividen dan capital gain. Yang kedua, saham preferen. Jadi saham preferen ini adalah saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat tertentu. Instrumen pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Nah, tak hanya perseorangan atau perusahaan saja yang bisa membuat surat utang yang dibuat setelah mereka meminjam sejumlah dana sebagai modal usaha. Negara pun bisa membuat surat utang yang kemudian diperjualbelikan sebagai instrumen pasar modal. Nah, pembelinya siapa? Ya, kita-kita ini, saya, kamu, siapa saja yang mau merelakan uang dipinjam oleh negara untuk menutup sebagian defisit APBN. Nah, keuntungan instrumen pasar modal satu ini adalah dari kupon yang terbagi atas fixed set kupon dan floating kupon. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dari harga beli. Nah, kupon obligasi ini lebih besar ketimbang dengan bunga deposito loh, jadi bisa banget buat mempertimbangkan untuk menjadikan investasi jangka menengah deh. Nah, meski keuntungannya besar, tetapi resiko obligasi juga tetap ada loh, bahkan jika obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang dalam pemberdayaan pokok dan kuponnya, tetapi dibandingkan dengan saham, obligasi tetap lebih sangat aman, sehingga cocok buat kamu para investor pemula yang baru memulai coba nyemplung ke dunia pasar modal.
Selanjutnya reksadana. Nah, instrumen pasar modal yang ketiga ini adalah yang paling ramah untuk dicoba oleh investor pemula. Kita tinggal percayakan saja sejumlah dana pada manajer investasi, biar mereka yang bekerja untuk mengembangkannya. Kalau performanya kurang oke, kita bisa memecatnya dan mengalihkan dana ke manajer investasi yang lainnya. Kemudian, reksadana terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang. Jadi, reksadana pasar uang ini yang dananya akan diinvestasikan ke produk-produk pasar uang seperti deposito, SBI atau sertifikat Bank Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Jadi, reksadana pendapatan tetap ini sebesar 80% dana akan dibelanjakan untuk instrumen investasi berupa sukuk dan obligasi. Yang ketiga, reksadana campuran. Jadi, reksadana campuran ini investasinya ke saham dan obligasi, sisanya baru ke pasar uang. Dan yang keempat, reksadana saham. Jadi, reksadana saham ini sebesar 80% dana akan diinvestasikan ke produk saham. Nah, jadi masing-masing jenis reksadana pun juga punya tren dan keuntungan serta resiko yang berbeda-beda. Selanjutnya, instrumen pasar modal yang keempat adalah derivatif. Derivatif ini adalah surat berharga turunan dari harga saham atau obligasi. Pada umumnya, derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi terhadap resiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor penyebab pergerakan harga di pasar modal yang lain, tanpa mempengaruhi nilai produk acuan. Selanjutnya, komponen utama dari return investasi. Yang pertama, return. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Yang kedua, return investasi terdiri dari dua komponen, yakni yang pertama, yield. Yield ini merupakan komponen retur yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Nah, capital gain ini merupakan komponen retur yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Nah, ini adalah tabel sekuritas XYZ. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan cara perhitungannya.